Maka dijadikan dan yang dulu pintunya 2 dijadikan 1 oleh Quraisy. Nah, kemudian setelah dibangun semuanya selesai, tinggal memasukkan Hajar Aswad ke dalam Ka'bah. Maka mereka tahu Hajar Aswad itu mulia. Maka mereka tuh saling bahkan mau sampai perang dan angkat senjata untuk berperang. Ya, siapa yang berhak untuk memasukkan Hajar Aswad? Maka sampai 5 hari nggak ada yang bisa untuk memasukkan Hajar Aswad. Kenapa? Karena saling saya yang harus meletakkan Hajar Aswad, merasa yang paling berhak. Maka datanglah sesepuh dahulu ya, orang yang tua di kalangan orang-orang Quraisy, maka mengusulkan, ya udah kalau seperti itu, maka nanti kalau ada yang melewat pertama kali dari pintu masjid ini, itulah yang akan memasukkan Hajar Aswad ke dalam Ka'bah. Dan ternyata yang lewat pertama kali di masjid, pintu masjid adalah Hajar Aswad dan Rasul. Mereka terima. Berarti kalau mereka terima Rasulullah yang memasukkan Hajar Aswad, kira-kira itu dibiarkan nggak dahulu orang-orang Quraisy? Rasulullah itu memerintahkan untuk mengambil kain, kemudian semangatnya menyatukan. Bukan yang ketiga adalah dilakukan oleh masa Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah seorang sahabat, anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu adalah suaminya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Abdullah bin Zubair itu siapanya Abu Bakar As-Siddiq? Kalau Zubair bin Awam itu menantunya. Kalau Abdullah bin Zubair berarti cucunya. Maka Ka'bah itu dibangun lagi itu pada masa Ibnu Zubair ataupun Abdullah bin Zubair. Kenapa kok dibangun? Jadi ceritanya dulu Ka'bah itu diserang, ya, maka dengan namanya kayak tapel besar, dan akhirnya terbakar. Nah, maka Ibnu Zubair itu memperbaiki kembali, membangun kembali Ka'bah, dan akhirnya yang dulunya Ka'bah itu 1 pintu ya, yang dibangun oleh orang-orang Quraisy, dan pada masa Ibnu Zubair itu dibangun Ka'bah menjadi 2 pintu ya, 2 pintu ya, seperti dahulu. Karena Rasulullah pernah mengatakan, seandainya orang-orang Islam itu baru saja masuk Islam, maka aku akan bangun Ka'bah itu menjadi 2 pintu. Maka itu direalisasikan oleh Abdullah bin Zubair, membangun kembali Ka'bah itu dengan 2 pintu. Kemudian yang terakhir ya, pembangunan Ka'bah itu yang terakhir, yang keempat adalah pada masa ataupun zaman Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan itu ya lahirnya 26 Hijriah ya, enggak lama ya. Masih mendapati Abdullah bin Zubair, masih ketemu ya dengan pembangunan yang ketiga. Maka setelah wafat Abdullah bin Zubair ya, Ka'bah dibangun kembali. Yang dulunya itu 1 pintu dibangun kembali ya, dibangun kembali menjadi 1 pintu. Nah, aslinya Ka'bah itu mau dibangun kembali oleh raja setelahnya, yaitu Al-Mahdi, menjadi dua pintu lagi sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Tapi pada waktu itu tidak diperbolehkan oleh Imam Malik bin Anas. Kenapa? Imam Malik mengatakan, aku tidak mau Ka'bah itu menjadi permainan para raja. Kalau ganti raja, Ka'bahnya direnovasi, dibangun kembali. Kalau ganti raja, dibangun lagi. Maka Imam Malik mengatakan, saya nggak mau Ka'bah itu dijadikan permainan oleh para raja. Maka sampai saat inilah Ka'bah tidak diotak-atik, tetap menjadi 1 pintu ya. Karena yang terakhir itu yang membangun adalah siapa tadi? Abdul Malik bin Marwan. Pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba tadi kita ringkas, Ka'bah itu dibangun